Pemirsa, berikut kita simak jenis tindak pidana korupsi dan modus yang sering dipakai kepala daerah untuk korupsi. Korupsi terkait pengadaan barang atau jasa yang dibiayai APBN atau APBD, korupsi dalam penyalahgunaan anggaran, korupsi dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan, korupsi penggelapan dalam jabatan, kemudian ada korupsi pemerasan dalam jabatan, korupsi penerimaan suap, gratifikasi, korupsi penerimaan uang dan atau barang yang berhubungan dengan jabatan. Ini sumbernya dari KPK. Nah, itu tadi tindak pidana korupsinya. Dan ini adalah modus korupsi di daerah. Di antaranya, kepala daerah gunakan uang dengan bukti palsu. Pengusaha mempengaruhi kepala daerah mengintervensi proses pengadaan barang atau jasa. Pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif daerah bersepakat untuk mengecilkan harga aset Pemda. Kepala daerah menerbitkan perda sebagai dasar pemberian upah pungut atau honor. Pengusaha gunakan pengaruh pejabat pusat. Kepala daerah terima uang dengan janjikan proyek untuk rekanan. Kepala daerah memberikan izin pengelolaan sumber daya alam kepada perusahaan bodong. Ya, itu tadi jenis-jenis tindak pidana korupsi dan juga modus-modusnya yang dilakukan di daerah yang sumbernya dari KPK. Dan saat ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan telepon Wali Kota Bogor, Bima Arya. Kang Bima. Iya. Kang Bima, selamat sore, Kang. Selamat sore. Kang, ini kita lagi bicara soal apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama terkait proses penyusunan anggaran. Jelas-jelas dia sangat berseberangan dengan Dewan. Banyak sekali di lini masa di media sosial, bahkan di media mainstream, yang menyatakan bahwa masyarakat itu sangat antusias dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Apakah ini akan memberikan efek ke daerah menurut Anda, Kang? Spiritnya, semangatnya, saya kira sama lah semua kita ya. Saya pun sejak awal dilantik itu menyatakan beberapa prinsip yang sangat harus diperhatikan ketika kita menyusun anggaran. Ya, pertama, spirit yang terkait dengan prioritas kebutuhan kita. Yang kedua, spirit untuk efisiensi, ya. Jadi yang tidak jelas anggaran-anggarannya itu kita kaji kembali. Dan yang ketiga adalah prinsip realokasi, ya. Jadi anggaran-anggaran yang tadi dipos untuk kegiatan-kegiatan yang menurut kami itu tidak jelas, ya itu kita realokasikan ke hal-hal yang lain. Nah, karena itu sekarang ini kan kita berbeda dengan Jakarta, ya. Kita sudah berjalan dengan anggaran murni 2015 ini, dan prinsip-prinsip itu secara bertahap telah berjalan. Jadi ada alokasi yang besar untuk belanja langsung, kemudian ada pemotongan besar-besaran ke pos-pos yang selama ini kita lihat tidak efektif, ya, tidak memberikan dampak langsung bagi warga, gitu. Kang Bima, apakah ada di wilayah Kang Bima ini yang terjadi di Jakarta? Artinya ada mata-mata anggaran yang sebelumnya yang diajukan oleh eksekutif, terus tiba-tiba tidak ada, tapi kemudian pas setelah proses pembahasan tiba-tiba ada. Saya kira kuncinya adalah komunikasi. Ini kan ada TAPD, ya, ada tim anggaran dari kami dipimpin oleh Pak Sekda yang mengkonsolidasikan semua konsep penganggaran pada pimpinan SKPD. Kemudian dikomunikasikan kepada badan anggaran di Dewan, gitu. Dan ini tentu saja dinamis sekali. Kadang-kadang angka yang dari TAPD itu kemudian berubah karena masukan dari Dewan. Tetapi saya rasa ini sangat dinamis, ya, karena kita percaya bahwa masing-masing punya rasionalisasi atas konsepnya, begitu. Kang Bima, saya potong sedikit. Ketika Kang Bima mengatakan bahwa dinamis sekali, artinya di Bogor pun sebetulnya terjadi ada ya semacam penolakan antara eksekutif dan legislatif, adanya ketidaksetujuan, adanya debat dalam proses ini. Ya, dalam politik itu biasa, sangat biasa. Ya, tetapi kan kita berpegangan kembali kepada apa yang menjadi landasan kita. Ada RPJMD, gitu ya. Kemudian ada prinsip-prinsip plafon anggaran, ada KUA, ada PPS dan sebagainya. Ya. Itu harus ada di koridor itu semua, perdebatan itu. Kemudian kita canangkan ada program prioritas. Nah, semua itu harus ada dalam koridor itu. Ya. Dan jangan sampai kemudian terlalu banyak melenceng, gitu ya, dari musrenbang,
dari program-program yang sudah memang ditetapkan. Tetapi kalau ada perdebatan, ada pertanyaan, ada yang mengkritisi, saya kira itu wajar saja begitu. Ya, maaf Kang Bima, ini kalau boleh saya simpulkan sedikit, artinya sebetulnya di wilayah Kang Bima, karena saya nggak mungkin nanyakan wilayah yang lain selain wilayah Kang Bima, dalam proses penyusunan anggaran, itu prosesnya kalau ada perdebatan itu adalah satu hal yang biasa dalam politik, dan itulah makanya Kang Bima menyebut ini dinamis, tapi ini tidak perlu dipublikasikan keluar, itu maksudnya. Karena bisa diselesaikan di dalam antara eksekutif dan legislatif karena ada prosedur tertentu. Ya, sebetulnya tidak masalah, dibuka keluar pun tidak masalah. Ya, sangat baik kalau perdebatan itu juga dikonsumsi oleh publik, karena kita memperdebatkan sesuatu yang sebetulnya menjadi kepentingan kita bersama, gitu ya. Misalnya, apakah sudah saatnya kita mengalokasikan 40 miliar untuk pembebasan lahan untuk realokasi PKL, gitu ya. Nah, ini saya kira perdebatan ini tidak apa-apa dibuka ke publik untuk dilihat gitu. Tetapi kemarin itu ya. Artinya yang dilakukan oleh Ahok selama ini misalkan menyebut ada apa namanya anggaran siluman lah, ada UPS yang sebetulnya ya kan, itu menurut Anda bagaimana? Setiap daerah itu berbeda-beda konteksnya. Ya. Jakarta tentu saja postur APBD-nya kan jauh lebih dahsyat dibanding Kota Bogor. Ya, Bogor hanya 2 triliun begitu ya. Ya, jadi isunya berbeda, konteksnya berbeda, dan saya kira yang penting itu sebetulnya membangun semangat kebersamaan untuk membuat anggaran ini betul-betul lebih berpihak pada rakyat, itu saja. Ya. Dan itu bisa melalui proses dialog. Ya. Seperti itu. Kang Bima, Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Ahok di Jakarta ini, semangatnya, spiritnya itu sebetulnya menjadi spirit hampir semua kepala daerah. Itu yang ingin ada. Ya. Persis, ya harus seperti itu semangatnya ya. Semangat untuk membuat APBD berpihak kepada rakyat, memprioritaskan anggaran yang penting itu harus dimiliki oleh semua. Tetapi untuk metodenya, caranya, komunikasinya, strateginya, itu kan berpulang kepada masing-masing ya. Ada gaya kepemimpinan yang berbeda, gaya komunikasi yang berbeda, bagaimana membangun kebersamaan dengan Dewan dengan cara yang berbeda-beda, kan begitu. Dan menurut Anda apa yang dilakukan oleh Ahok ini perlu nggak? Saya tidak mau mengomentari terlalu jauh tentang kepemimpinan. Ya. Saya kira masing-masing kepala daerah punya gaya sendiri. Yang saya apresiasi dari sahabat saya, Pak Ahok ini adalah spiritnya ya untuk melakukan evaluasi secara besar-besaran lah ya dalam konteks penganggaran ini. Gitu. Dan menurut Anda apakah yang dilakukan oleh Ahok ini akan berpengaruh kepada Anda sebagai kepala daerah dan juga kepala daerah lainnya menurut Anda? Ya, bagi saya ketika mulai sama niatnya kita untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak pada rakyat dan untuk memastikan bahwa setiap rupiah itu kembali pada rakyat. Kalau istilah saya sampaikan, uang rakyat kembali ke rakyat. Jangan dipotong, jangan disunat untuk yang lain-lain. Kira-kira gitu. Dan Anda, menurut Kang Bima, perlu nggak masyarakat juga tahu apa sebetulnya yang terjadi dalam proses penyusunan anggaran? Sangat perlu, sangat baik. Ya, kita biasakan untuk diekspos rapat terbuka dan anggaran sekarang pun saya instruksikan kepada semua SKPD, kecamatan, kelurahan untuk memasang kegiatan-kegiatan yang akan berjalan supaya diawasi secara bersama. Jadi keterbukaan ini mulai dari perencanaan, kemudian sekarang warga bisa tahu mulai proses lelang di mana, kegiatan apa saja, dan ketika berjalan juga sudah harus bisa dikoreksi ya, serapannya sampai mana begitu. Jadi inilah era keterbukaan yang saya kira harus jadi komitmen kita semua. Oke, Kang Bima, ini kan kalau yang dilakukan oleh Ahok ini kan mengatakan bahwa ya masih dalam tanda kutip diduga banyak sekali markup yang dilakukan dalam proses penyusunan anggaran itu dan akhirnya dia melemparkan ini kepada publik. Menurut Anda apakah langkah seperti ini perlu dilakukan untuk menjadi mungkin semacam inspirasi lah gitu untuk kepala daerah lain untuk juga berani melakukan ini? Saya sampaikan ya. Setiap daerah punya konteks yang berbeda-beda, tensi politik yang berbeda, karakter langgam berkomunikasi berbeda. Mungkin apa yang sudah dilakukan Pak Ahok itu, beliau saya rasa punya hitungan tersendiri yang bisa jadi pas untuk Jakarta, ya, bisa jadi tidak pas untuk daerah lain. Nah itu kan tergantung konteksnya. Oke, tergantung konteksnya. Dan menurut Anda di daerah lain konteksnya pas nggak untuk dilakukan seperti apa yang dilakukan oleh Ahok di Jakarta? Sekali lagi, tergantung kasusnya. Kalau di Bogor, itu kan kasusnya berbeda. Kita sudah melewati fase itu. Kita sudah membangun dengan kebersamaan dengan Dewan, gitu. Bahkan saya dengar
Ketua DPRD Bogor itu merasa sangat dekat sekali dengan kepala daerahnya ya. Jadi sangat harmonis, bahkan kalau bisa Jakarta meniru apa yang terjadi di Bogor. Ya, namanya politik kan dinamis sekali lagi ya. Bisa jadi sekarang harmonis, nanti penuh dinamika lagi begitu. Sejauh kita punya koridor bersama begitu, bahwa semuanya sesuai dengan apa yang memang sudah digariskan ya. Ada RPJMD gitu, ada program-program prioritas gitu. Oke. Ya, Kang Bima, ini kan ada Pak Dudi juga. Pak Dudi, ini kalau kita bicara soal apa namanya gaya mungkin ya. Tadi saya menarik sekali apa yang disampaikan oleh Kang Bima, bahwa spiritnya mestinya setiap sen uang yang ada di anggaran itu harus dikembalikan kepada rakyat gitu. Nah, ini bagaimana Kemendagri mengevaluasi ini sebetulnya supaya apa yang dilaporkan oleh apa namanya kepala daerah ke itu juga seperti itu? Iya, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Arya Bima tadi. Sebenarnya untuk Kementerian Dalam Negeri itu dapat mengevaluasi dengan tepat apa yang disampaikan oleh kepala daerah dan DPRD. Sebenarnya kepala daerah dan DPRD itu memiliki ruang untuk pembahasan itu 60 hari sebelumnya. 60 hari artinya 60 hari itu 2 bulan. sebelum Desember ya? Sebelum Desember. Ya. Jadi artinya setelah KUA, PPAS dan seterusnya untuk menjadi APBD itu perlu pembahasan selama 60 hari. Ya. Ya, itu dilakukan oleh Badan Anggaran, Komisi dan seterusnya dan seterusnya. Dan tim anggaran dari eksekutif ya? SKPD-nya di bawah pimpinan sekretaris daerah. Ya. Nah, oleh karena itu yang sekali lagi perlu disampaikan, pembahasan yang intensif antara kepala daerah dan DPRD itu tanpa muatan politis tertentu gitu ya, yang lalu kemudian dikonotasikan ini ingin ke sana, ini ingin ke sini dan seterusnya, itu yang menonjol. Nah, yang DKI itu kan sebenarnya pembahasannya belum intensif, tetapi lalu kemudian ributnya yang gede gitu. Ini mungkin karena biasanya kan kalau orang telat itu kan jadinya agak panikan. Jangan-jangan itu maksudnya Pak Dodi apa yang terjadi di Jakarta? Kita tidak menilai itulah. Oke, baik Pak Dodi, kita akan sambung ini di segmen berikutnya.